Ya akhil aziz, satu kaidah hidup yang harus antum fahami. Seorang muslim itu harus pinter-pinter adaptasi dengan kondisi. Tidak semua yang kita inginkan itu mampu kita gapai. Tidak semua yang kita cita-citakan itu mampu untuk kita dapatkan. Tidak semua. Bisa jadi itu adalah karena kodrat ilahi. Bisa jadi itu adalah karena hal-hal yang lain. Dan seseorang harus benar-benar mampu memahami masalah tersebut. Harus benar-benar mampu memahami masalah tersebut. Antum, jadi misalkan, jadi tidak mampu mencapai apa yang dia inginkan karena memang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan atau takdir bicara yang lain. Tuh misalkan mau nikah itu cari akhwat yang cantik, yang gak gembrot, yang pinter, anaknya ustad, apalagi yang qanaah, yang segalanya. Ternyata nikahnya dengan akhwat, ya benar ya, dengan akhwat ya, yang tidak sesuai dengan yang antum impikan, dan sudah nikah. Seorang muslim harus pinter-pinter segera adaptasi dengan takdir. Adaptasi dengan takdir. Memang sekarang kondisi dia istriku, aku suaminya, mau apa lagi? Ini munculkan sisi-sisi baiknya, turunkan, kecilkan sisi-sisi kurangnya. Segala sesuatu dalam hidup itu ya akhwan, tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Ini air. Kalau ini penuh ini, isinya itu setengah gelas. Air itu isinya setengah gelas. Ada orang punya air setengah gelas. Mensikapi orang yang mensikapi air yang dia miliki cuma setengah gelas, itu tergantung bagaimana dia mensikapinya. Ada orang yang melihat sisi isinya, dia akan mengatakan alhamdulillah, aku masih bisa minum, masih punya air setengah gelas. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang ya kawan, punya air setengah gelas, isinya gerutu, air setengah gelas. Jadi apa gunanya? Karena yang dia impikan, yang dia inginkan, air itu penuh. Air itu penuh. Mensikapi hidup itu hanya dengan cara itu. Kalau tidak, antum cepat mati ya. Kalau tidak, cepat mati, minimalnya cepat stres. Karena tidak akan ada sama satupun manusia di muka bumi yang mampu menggapai apa yang dia cita-citakan sempurna. Tidak akan ada satupun manusia di muka bumi. Nah, begitu juga dengan kondisi antum di depan mata. Maunya pulang, tapi mau dikata ayah sama ibu gak punya uang. Ayah sama ibu gak punya uang. Atau ayah sama ibu punya uang tapi masih untuk keperluan yang lain. Masih untuk keperluan yang lainnya. Yani apa mau dikata? Ternyata bapak sama ibu tidak mengizinkan. Ternyata bapak sama ibu tidak mengizinkan. Maka pertimbangkanlah segala sesuatunya. Jangan sampai kemudian itu memaksakan orang tua, papa, ibu, abi, umi, pokoknya saya pulang. Kalau nggak pulang, saya mau minggat dari Al-Furqan. Itu sikapnya preman ya akhi. Bukan sikap seorang santri. Bukan sikap seorang talibul ilm. Jadi apalagi kalau pokoknya saya harus pulang. Kalau saya nggak pulang, saya mau itu bukan sikap seorang santri. Sadari ya akhwan, sadari bahwa ujian keimanan itu tatkala kondisi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ana ambil satu aja contoh yang paling gampang. Kalau bikin contoh terlalu panjang. Satu aja. Perintah silaturrahim.
perintah untuk nyambung hubungan kekerabatan. Kata Rasulullah SAW, laisal wasil bil mukafi. Orang yang nyambung hubungan kerabat itu bukan mukafi, bukan orang yang sekedar balas budi. Innamal wasilu man wassala man qata'ah. Orang yang benar-benar nyambung kekerabatan adalah orang yang nyambung kerabat yang mutus hubungan dengan dia. Jadi kalau antum punya Pak D, antum punya saudara, antum punya palik, antum punya paman, punya tanto, mereka itu bagus. Setiap kali antum pulang itu selalu di telepon, nah ke rumah yo, jadi buatin jadi tanto atau paman atau apa gitu, dikasih apa. Dengan keluarga yang sangat bagus itu, kemudian setiap kali kita pulang, kita datang kepadanya, menyambung kerabat dengan dia. Itu semua orang bisa ya kawan. Tapi itu bukan wasil, itu bukan nyambung silaturahim. Itu bukan hakikat nyambung silaturahim. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung hubungan kekerabatan bukan sekedar tadi. Yang tadi itu namanya mukafi. Ada orang berbuat baik, kita balas berbuat baik. Itu namanya mukafi. Mukafi itu ya kawan, kafa syai, itu membalas yang sama. Orang berbuat baik, kita balas berbuat baik. Hakikat wasil, kata Rasulullah SAW, man wassala man qata'ah. Kerabat yang mutus hubungan dengan kamu, yang berbuat jelek dengan kamu tetap nyambung hubungan dengan dia. Itulah wasil. Itulah wasil. Orang yang mampu syukur tatkala harta melimpah, yani badannya sehat, anaknya pinter-pinter, istrinya cantik-cantik, misalkan begitu ya kawan. Kemudian mampu syukur, semua orang bisa ya kawan. Ketek pun bisa melakukan itu. Tapi tatkala orang itu bersyukur dalam kondisi ternyata ditakdirkan istrinya itu sering sakit, ditakdirkan anaknya itu rada goblok, dalam tanda kutip, ditakdirkan ekonominya itu yani nggak terlalu bagus, tetap bersyukur. Itulah syukur sejati. Tatkala antum mampu bakti sama orang tua, mampu patuh sama orang tua, di saat kepatuhan itu menyenangkan kita. Nah, Al-Furqan libur saulan, pulang naik pesawat apa naik kapal selam itu. Antum lalu sowan, nggih Pak, nggih labbaik, labbaik wa sa'daik. Aku menentukan saya patuh sama orang tua. Siapa yang nggak bisa melakukan itu? Semua orang mampu melakukan itu ya kawan. Tapi kepatuhan sejati, birrul walidain sejati adalah tatkala keinginan orang tua benturan dengan keinginan Anda yang tidak ada masalah syar'i. Kita nggak bahas masalah syar'i loh ya. Tatkala keinginan orang tua benturan dengan keinginan antum. Tatkala itu benarkah Anda itu birrul walidain? Ataukah selama ini birrul walidain itu hanya slogan yang tatkala wujud nyata di lapangan tiba-tiba kita berbalik? Cermati masalah ini. Jangan paksa orang tua, kasihan ya kawan orang tua. Orang tua itu sudah banting tulang, banting kepala, ini peras keringat, peras darah, mencurahkan segala kemampuan ini untuk menyekolahkan antum di ma'had. Dan anak tahu sebagian dari pertimbangan orang tua masukkan antum di Al-Furqan adalah karena pertimbangan biaya. Tatkala sebagian ma'had sudah 1.800, 1.800.000, ini kami masih bertahan angka 800, ngilangkan angka satunya. Sebagian ma'had sudah ini, sudah itu. Kemarin barusan ada sebagian asatidzah sowan ke sini yang main-main, tanya, Ustaz berapa SPP-nya Ustaz? Mana lupa, kalau nggak salah 800 atau berapa. Push, kok bisa Ustaz, gimana? Ya bisa lah. Dan santrinya dikasih makan apa Ustaz? Makan nasi. Masa makan kerikil, makan nasi. Dan maksudnya ala kulit. Ada yang karena pertimbangan biaya, dan keputusan itu kita ambil memang karena kondisi. Ini karena kondisi. Maka tatkala ini ya kawan, buktikan di hadapan Allah bahwasanya kita itu anak yang bakti sama orang tua. Buktikan di hadapan Allah kita itu anak yang bakti sama orang tua. Dan yakinlah ya kawan, pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Pengorbanan itu tidak akan sia-sia.
menjadikan orang tua itu nangis. Gembiranya karena antum pengen pulang, kemudian disuruh di sini, kemudian manut, seneng gitu. Kira-kira doanya orang tua apa ya, kawan? Dia ngangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku gini, anakku gini, anakku gini. Dia itu anak yang patuh. Saya tahu dia itu kepingin pulang, teman-temannya pulang, tapi dia itu bertahan karena aku, ya Allah. Maka jadikanlah anakku begini, anakku begini, anakku begini. Doa orang tua tatkala itu bisa jadi adalah doa yang mustajab di hadapan Allah. Tapi coba antum bayangkan kalau yang terjadi itu kebalikannya. Antum maksakan. Daripada nanti antum itu mau bunuh diri, daripada antum mau minggat, akhirnya orang tua harus utang, orang tua harus jual rumah, orang tua harus ini, orang tua harus ngono. Antum pulang. Tapi apa yang akan terjadi dengan hatinya orang tua? Perasaan kecewa, perasaan marah, perasaan jengkel. Daripada anaknya minggat, akhirnya dia terpaksa utang, terpaksa ini, terpaksa itu. Jika ya akhi berkata kepada orang tua terlarang, apalagi sampai melakukan tindakan yang jauh di atasnya.